Coba sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bedilers, jumpa kembali tentunya dengan saya dan juga Mas Mas apa Mas? Mas Puisi. Mas QC di channel Distributor Taktikal Sobat Bedilers. Nah kebetulan banget nih ya Sobat Bedilers, biasanya saya sendirian solo piambaan. Sekarang saya ada temennya ya Sobat Bedilers. Ini ada Masnya. Dia ini adalah salah satu tukang QC, quality control yang ada di GSA Sport Indonesia Sobat Bedilers. Nah kira-kira konten apa sih yang akan kami buat di video kali ini? Konten apa Mas? Konten apa ya? Sangel wes. Jadi di video kali ini Sobat Bedilers kami akan membuatkan sebuah konten yang temanya tanya jawab nih, question Q&A. Jadi kami di sini nanti akan mencoba menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh para Bedilers melalui kolom komentar atau melalui CS kami. Nanti kalau bisa dijawab Mas ya dijawab Mas, nanti lah bisa tak jawab ya tak jawab gitu aja ya Sobat Bedilers. Nah tapi sebelum itu, untuk kalian yang belum subscribe bisa subscribe dulu dan nyalakan juga notifikasinya ya, supaya kalian tidak pernah ketinggalan dengan update video terbaru di channel Distributor Taktikal ini. Mantul gak? Mantul. Nah jadi Sobat Bedilers, ini sudah tak siapkan berbagai pertanyaan. Tapi sebelum itu saya belum menyapa kalian ya, tak sapa dulu lah. Nah gimana kabarnya semuanya? Ya Mas kabarnya? Baik-baik saja, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak Bedilers? Semoga selalu sehat saja, selalu dilancarkan rezekinya semua. Amin ya. Selamat pagi, semangat pagi, harus semangat, nggak boleh sampai loyo. Semangat gak Mas? Semangat. Semangat. Nah, jadi di sini saya sudah menyiapkan berbagai pertanyaan dari netizen para Bedilers di rumah ya, Sobat Bedilers. Tak rangkum para pembedil, tak rangkum jadi satu ya. Nanti biasanya ini paling banyak ditanyakan oleh para Bedilers. Jadi nanti lah bisa dijawab Mas ya dijawab Mas ya, Sobat Bedilers lah bisa tak jawab ya tak jawab. Oke, pertanyaan pertama. Channel YouTube GSA Sport itu ada berapa sih? Ada berapa? Ada banyak. Ada banyak berapa? Banyak berapa ya? Nggak tahu ya. Nggak tahu. Jadi Sobat Bedilers, untuk channel dari GSA Sport sendiri itu memang ada banyak ya. Biasanya para Bedilers di kolom komentar itu selalu tanya, Mbak yang bener channelnya yang mana sih? Karena mungkin mereka takut ketipu juga, karena di masing-masing channel kan ada nomor CS-nya ya. Mungkin mereka juga takut tertipu. Nah, saya klarifikasi, saya jelaskan, tak kasih info di sini. Jadi untuk channel dari GSA Sport Indonesia itu ada banyak. Contohnya satu, Pusat Taktikal, terus juga ada GSA Sport Indonesia, ada Distributor Taktikal, ada juga Grosir Senapan Angin, ada Sobat Bedilers, ada Black Army ID, apalagi? Banyak ya Sobat Bedilers. Jadi untuk para Bedilers yang mungkin mau bertransaksi ke nomor CS yang sudah disertakan ke masing-masing channel, itu jangan ragu karena itu sudah dijamin resmi CS dari GSA Sport Indonesia. Karena dari channel-channel yang sudah saya sebutkan tadi itu juga termasuk channel resmi dari GSA Sport Indonesia, seperti itu. Jadi jangan takut ketipu. Dan juga untuk setiap video itu pasti dari talentnya itu juga selalu menyebutkan untuk dari berbagai channel yang ada di GSA Sport itu hanya menyebutkan satu nomor rekening resmi Sobat Bedilers, yaitu hanya atas nama Udah Sukses Mulia Jaya. Jadi untuk kalian yang mungkin ragu, nggak usah ragu, seperti itu. Oke lanjut. Oh ya. Lokasi GSA Sport itu di mana Mas? Berhenti Mas, lokasimu? Lokasinya ada di Pare Kediri, Jawa Timur, Indonesia Raya. Jadi GSA Sport itu hanya beralamat di Pare Kediri, Jawa Timur ya. Untuk alamat lengkapnya nanti saya sertakan di sini. Ya Sobat Bedilers,
Nanti kalau mungkin kalian ingin datang atau berkunjung ke GSA Sport juga silahkan. Yang rumahnya dekat, mungkin sekitar Kediri, Nganjuk, Ngawi, terus Malang atau Surabaya, Sidoarjo, Palembang. Boleh, nggak apa-apa ya Sobat Bedilers. Jadi nanti akan saya sertakan ini alamatnya. Jadi untuk kalian yang mungkin mau berkunjung ke sini juga silahkan, monggo saja ya Sobat Bedilers. Terus nanti kalau kalian bingung alamatnya di mana, langsung saja ketik di Google Maps GSA Sport Indonesia, nanti akan diarahkan oleh mbak-mbak Google Maps-nya. Sherlock Sherlock. Langsung Parani, nah, cocok Parani. Kenapa COD harus DP dulu, Mas? Kenapa? Untuk COD harus DP karena Gimana ya? Sebagai bukti pertanggungjawaban. Ya itu. Yes. Karena ya Allah, kemarin itu banyak banget ya Sobat Bedilers. Jadi ada banyak paketan COD yang retur ke GSA Sport Indonesia. Alasannya beragam banget. Salah satu contohnya, Mas, apa alasannya? Tidak boleh istri. Tidak boleh sama istri katanya. Lanjut. Tidak merasa memesan. Tidak merasa memesan barang. Padahal itu sudah jelas-jelas beliau yang memesan. Kami packing dari sini, kami datangkan ke alamat beliau. Sampai di sana beliau tertulis di paket ya Sobat Bedilers, tidak merasa memesan barang. Nah, terus siapa yang memesan kemarin? Intinya banyak yang ngeprank kalau tidak di DP dulu. Nah, jadi fungsinya DP itu apa? Sebagai bukti pertanggungjawaban Sobat Bedilers, supaya kalau kalian memang berniat order ya berniat order beneran, nggak cuma ngeprank, nggak cuma iseng-iseng aja. Jadi kan kami dari sini itu juga ada biaya packing ya, transportnya itu juga ada. Terus sampai sana sudah didatangkan, kalian itu cuma pengen tahu barangnya aja, tapi nggak berniat pesen, nggak berniat beli. Itu ya mohon tanggung jawabnya saja bagi yang merasa ya seperti itu. Mohon kesadarannya. Mohon kesadarannya. Apakah transaksi langsung via transfer di GSA aman? Oh, sangat aman sekali. Sangat aman. Karena apa, Mas? Karena hanya memiliki satu rekening saja atas nama Udin Mulia Jaya. Sukses. Jadi Sobat Bedilers, kenapa kok transaksi via transfer di GSA aman? Itu sudah jelas aman ya, karena nomor rekening di GSA itu sudah nomor rekening perusahaan. Jadi bukan rekening atas nama pribadi. Nah, hanya atas nama Udik Sukses Mulia Jaya saja ya Sobat Bedilers. Selain nama itu, hati-hati, itu penipuan. Jadi kan sekarang cari uang itu susah ya, cari uang susah. Terus musim pandemi kayak gini, corona nggak hilang-hilang, banyak yang nganggur juga. Jadi banyak banget oknum yang nggak bertanggung jawab yang memanfaatkan hal tersebut untuk mungkin cari-cari apalah ya, pokoknya penipuan ya, apalagi yang mengatasnamakan GSA Sport. Jadi kalian harus selalu berhati-hati apabila bertransaksi senapan angin kepada pihak yang mengaku sebagai GSA Sport, tapi nomor rekeningnya bukan atas nama UD Sukses Mulia Jaya. Harap berhati-hati. Itu sudah pasti penipuan. Seperti itu. Yuk lanjut. Mas, bagaimana cara mengatasi mimis yang macet? Apa sih yang menyebabkan mimis itu bisa terjadinya kemacetan pada mimis? Yes, pokoknya gitu loh. Ya biasanya itu tekanan anginnya yang kurang atau ada laras yang bengkok dan tekanan angin kurang. Dan Catat itu ya. mimisnya ada yang gepeng atau cacat, itu dapat menyebabkan macet di dalam laras. Terus tekanan angin juga ya berpengaruh. Nah seperti itu. Jadi untuk solusinya, pilih mimis yang nggak bengkok, yang cocok untuk yang cocok lah untuk senapannya, nggak peok ya Sobat Bedilers. Terus lanjut lagi Sobat Bedilers, bagaimana sih cara zeroing teleskop bagi pemula, Mas? Caranya mudah. Siapkan kertas. Siapkan kertas intinya. Kertas atau kardus ya, pokoknya sebagai sasaran lah. Sebagai target sasarannya. Awal mula untuk zeroing teleskop. Teleskop harus dipasang dia itu harus yang benar, jangan sampai miring. Dua, kita lakukan shoot, kita buat gambar seperti inilah, seperti ini ya. Kita buat gambar seperti ini.
lingkari, kita shoot pada titik pusat sini, tengah ya. tengah. Apabila Jatuhnya mimis di sini, ini kan ke kanan. Nanti kita putar yang bagian setting teleskop itu ke arah atas. Apabila mimis terlalu ke kanan, kita putar ke setelan teleskop, setting teleskop ini ke kiri, ke arah kiri. Kita putarkan, ada tuh itu kode L, itu kita arahkan ke arah atas sampai kita kira-kira lah. Biasanya ya, itu satu putaran itu 10 mili ya, kita putar sampai kita ke sasaran sini ya, mendekati sasaran. Kita coba shoot lagi, kita putar lagi. Kalau belum zero, kita putar lagi sampai temu ke titik tengahnya. Ya, cukup mudah sebenarnya. Jadi main insting ya sobat bedilers, seperti itu. Yuk lanjut Mas, bagaimana cara mengatasi laras ngaca? Loh, mau wes? Sudah ya tadi. Oh ya, untuk zeroing teleskop nanti mungkin di video sebelumnya akan dibuatkan. Jadi tunggu saja di channel saya ya. Ih, tidak baik. Oke, lanjut ya sobat bedilers. Apa sih pengaruh power terhadap akurasi senapan, Mas? Berbicara tentang power angin terhadap senapan, itu salah satunya, power itu adalah hal yang harus dimiliki senapan. Apabila kita memiliki senapan yang powernya kurang bagus, itu dapat menyebabkan akurasi yang tidak bagus, atau itu dapat mengakibatkan senapan ngaca. Karena angin di luar, bukan di dalam senapan itu juga berpengaruh terhadap akurasi senapan. Kita menembak harus mengetahui angin terlebih dahulu, karena setiap senapan itu ada jarak akurasi yang baik, yaitu diantara biasanya 20-40 meter. Apabila kita menggunakan senapan tidak mengetahui angin, itu untuk saya, apabila kita menggunakan senapan itu tidak mengetahui angin, pendapat saya pribadi ini kurang tepat, karena dapat mengakibatkan akurasi yang tidak tepat. Harus salah satunya yaitu maksimalkan tekanan angin supaya power itu bagus dan kita dapat men-shoot sasaran itu dengan tepat. One shot one kill, baik. Jadi harus diperhatikan ya sobat bedilers, apabila kalian berburu itu harus diperhatikan angin pada senapan, terus lagi angin pada kondisi sekitar. Jadi apabila anginnya lagi angin kunceng, terus senapan yang akan digunakan powernya itu enggak maksimal, itu nanti akurasinya juga enggak maksimal. Bisa dibilang ngeleang. Ya kan? Iya. Ngeleang nih apa? Mimisnya tidak tepat. Ngeleang ketabrak angin. Angin nih. Yes, pokok ngeleang ya. Oke, selanjutnya ini yang terakhir ya, Mas. Kenapa kok akurasi senapan angin mentok di 40 meter? Nah, biasanya kan kalau saya mereview senapan itu tak sebutkan ini akurasinya sekitar 20 sampai 40, 20 sampai 50. Nah, pertanyaannya, kenapa kok mentoknya selalu sebagai acuan itu 40 meter, Mas? Karena senapan angin ya itu akurasinya yang paling bagus yaitu 20 sampai 40 meter. Ya, selebihnya itu bejo-bejon. Ya, bonus itu. Ya apa ya? Kembali lagi ke angin yang di luar tadi. Jadi seperti itu. Kenapa kok akurasinya mentok selalu disebutkan mentok di 40 atau 50 ya, karena memang jarak nitek terbaik atau akurasi terbaik dari senapan itu ya 20 sampai 40 sobat bedilers. Selebihnya ya
tergantung cuaca, tergantung kondisi senapan ya sahabat Bedilers, dan juga bisa dibilang keberuntungan seperti itu. Oke, sudah selesai untuk pertanyaannya. Gimana Mas? Ya, bisa Gimana? ditambah pertanyaan lagi. Nah, bisa ditambah. Mungkin kalau kalian ada yang belum paham atau yang pertanyaannya belum sampai terbacakan, bisa langsung tulis komentar kalian di bawah ya. Insya Allah nanti ada part kedua, part ketiga, dan part selanjutnya untuk konten ini, konten seperti ini, tanya jawab ya sahabat Bedilers. Jadi kan bisa menambah wawasan kalian, atau mungkin pertanyaan di benak kalian itu bisa terjawab seperti itu. Ya, kesan-kesan Mas, kesan-kesan. Pesan-pesan. Jagalah kesehatan senapanmu. Oke, siap. Oke sahabat Bedilers, mungkin segitu dulu ya. Ini udah berapa menit? Udah banyak menit ya. Semoga bisa bermanfaat dan juga bisa diterapkan lah ya. Mungkin ada senapannya yang ngacak, nanti bisa dicomot lah tipsnya di sini. Nanti bisa diterapkan ke senapannya seperti itu. Oke, mungkin segitu dulu. Terima kasih ya. Terima kasih Mas. Sama-sama. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bedilers.